atuh kumaha ieu. Dairen dengan hero yang sudah lama sekali Signature. tidak. Ini signaturenya dia loh. Signature. Keluar akhirnya. Dan ini harusnya bisa mendapatkan solo pick off terhadap seorang mampu membawa game menuju game yang ketiga atau sang banteng akan lebih mengamuk dan menyeruduk sang macan putih. Oke, sementara itu kali ini kita lihat aja apa yang akan dilakukan oleh pemain di Force Legend karena mereka butuh kemenangan di game yang kedua. Tapi Rebellion Xian, satu kesempatan lagi mereka akan langsung menuju ke bracket selanjutnya dan gue yakin mereka untuk boostingan mentalnya sekarang udah tinggi banget cuy. Yes, bukan hanya itu aja, Rebellion Xian adalah salah satu tim yang mulai masuk menuju ke arah playoff atau ini adalah attendance baru di playoff ya. Yang lagi kuat-kuatnya, jadi untuk EVOS Legends harus lebih berhati-hati dan bahkan ini salah satu perdebatan siapakah biru yang lebih kuat kembali ya dibandingkan yang sebelumnya. Blues Derby lagi nih berarti. Iya, Blues lagi nih. Wehe. Sementara itu untuk sekarang dari paramisnya Hijume. Satu token memang berasal juga dari EVOS Icon yang memang hari ini juga diturunkan juga oleh EVOS Legend. Mereka mencoba untuk satu kombinasi baru lagi. Mereka mencoba untuk kekuatan baru lagi. Akankah ini menjadi penerus dari EVOS Legend itu sendiri? Atau mereka akan tetap terpuruk dengan melawan dari Rebellion Xian yang memang ini adalah skuad kemenangan mereka pula. Jadi Val yang bermain. Tapi Wijanarko juga ada di belakangnya. Oke, tapi lihat tidak akan ada first blood kan? Nampaknya tidak. Bahkan Dairen gak punya flicker dan first blood by BCA di tangan EVOS Legends ter-outplay dan kehilangan satu wave dan platingan dari bottom lane bukan sebuah keuntungan untuk seorang offlaner. Oke, apalagi untuk versi kali ini dia harus nge-boost banget ke arah dari leveling yang dia milikin. Tapi Turtle Camp by Lita pun sudah akan terlihat sesaat lagi. Ini terlihat Turtle udah mulai nongol di situ mencari kepastian siapakah yang akan membawanya pulang. Ternyata 40 kali ini kita bakal lihat apakah retribution dari seorang Fearless ini adalah hero adalah Fearless. World Manipulation, Versing, adu retribution dan bahkan Versing berhasil mengamankan satu buat Turtle dengan cukup baik dan bahkan dikentung bala seorang Fearless. 40 ada salam nih. Apa itu? Dari Firmansyah HH1. Apa itu? Pagi-pagi pergi mulung. Cakep. Ternyata dapat emas di dalam kerang. Oke. Di sini Papulung sama Ranger Mas. Ya. Siap join ke pinggir jurang. Bukan main pinggir jurang. Kami caster pinggir jurang. Ini dari replay presented by Grab. Jadi langsung aja, mana masalahnya antara Balmond dan juga Amon ini sama-sama memiliki poin damage yang sangat besar ke area Turtle ataupun lore itu sendiri. Apalagi untuk dari penggunaan Amon apabila Endless Shard juga akan sangat-sangat tinggi. Tapi barusan, what happened bro? Lama dan blastnya kegeser, ketarik. Ini dia hal yang cukup menyulitkan dari seorang Val ketika tertarik pasif yang dimiliki dari Hijume. Yang dia lakukan adalah kali ini membuka real world manipulation, memastikan Hijume memanfaatkan source skill yang dia miliki dan Aemon kembali menumbangkan seorang Hais. Yap, ini barusan ada satu Cycling Eagle loh dikeluarkan sama Dreamnya, tapi Dream terkurung di area tersebut. Untungnya belum ada follow up damage yang cukup tinggi. Dreamsnya berhasil pergi, Guiding Wind udah dikeluarkan. Balmond masih ada di area River, bertemu langsung dengan Versing yang menggunakan Amon. Tapi untuk Fearless mundur dulu bersatu padu dengan rekan-rekannya. Oke. Udah mulai offset nampaknya dari Rebellion Xian. Harus agak lebih diatasi. Iya. Bantengnya terlalu menyeruduk dan bahkan mereka kehilangan 3 poin. Dan lihat Hijume melakukan recall Pak Pulung. Iya, itu ada shock terapi tadi dilakukan terhadap Suelo ya. Karena Suelo pengen pulang tapi malah langsung ditakutin begitu saja. Tapi Val masuk ke dalam lingkaran cari Mayos on you. Ada 3 player dari Rebellion Xian di area mid. Kemana ke arah perginya karena Suelo juga sudah mulai bergabung untuk kali ini. Oke, dan bahkan di sisi sebaliknya Hais masih mencari pundi-pundi gol dan lihat Turtle Camp by Lita terbuka kembali. Akankah diamankan oleh tim EVOS Legends kembali? Nampaknya para pemain dari tim EVOS Legends ini harus lebih berhati-hati. Dia nggak bisa sembarangan untuk masuk karena posisinya udah dipegang oleh tim Rebellion Xian. Alright, Versing and Retribution. Kali ini tidak di tangan kedua belah pihak dan pakai Batilda by Dreams berhasil melakukan one last hit. Saya ikut sekarang depan, terlalu barbar. Dan jangan lupakan lethal counter dan Lamen and Blaze. Masih menutup permainan dari tim Rebellion Xian yang nampaknya disengage. Balik lagi, inilah kesadaran diri yang dibutuhkan oleh kedua belah tim. Mereka sama-sama kedua belah diri menarik
agar tidak ada lagi yang tersakiti. Wah, sama-sama sadar ya. Kadang nggak cukup harus sabar terus loh Pak. Sadar kadang ya. Sadar, Pak. Cuman barusan dengan adanya satu kill altar lagi yang dimiliki oleh pemain dari Post Legend, mereka jauh lebih pede lagi untuk bisa ngeharas. Belum lagi tadi ada satu lagi dari Bob Turtle yang udah mereka amankan, sementara head to head dilanjut by Koda Shop terlihat antara Lolita dan juga Matilda. Nih di antara keseluruhan pemain mereka sudah melakukan sebuah tim fight kembali. Versiknya berhasil kabur dari tersebut, ketahuan pergerakannya walaupun dia dengan camouflage yang udah dilakukan, tapi ada 1 poin damage yang tadi masuk. Oh, Daira, what are you doing? Masuk ke arah belakang, memastikan dapat 1 poin dan bahkan Blaster takedown. Dreams kali ini hanya memiliki mimpi saja untuk bertahan hidup di arah top lane. Bahkan dari seorang Psychot is coming up menuju ke arah top lane. Kalau dia terpick off juga, ini berbahaya untuk seorang Versik. Tidak ada yang membadani, tidak ada yang menggawangi gameplay dari tim Rebel Engine untuk masuk ke arah tengah. Dan Psychot mendapatkan 1 buah celah yang cukup besar menuju ke arah belakang. Tim EVOS Legends kali ini mereka kehilangan 2 pemain penting mereka yang cukup mahal. Walaupun dari gold defense mereka tidak terpaut jauh. Tapi lihat di balik sebelah sana dibalaskan kembali. Jungler dibalas jungler. Dan tapi kalau menurut gue pribadi masih diuntungkan EVOS Legends. Kenapa? Karena dia masih memiliki 1 poin tambahan. Tyron tidak bisa di stop. Lihat Quicksand guardnya masih mau lebih dan press. Sorry to say, what play from Tyron? Sang banteng mengabung dan Dream kali ini menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tidak ada lagi yang bisa dia selamatkan. Kawan-kawannya sudah ditumbangkan 2 di arah bottom lane. Ini kalau bahasa anak Jaksela benar-benar literally Pak. Itu damage-nya semuanya dimakan, diolah kembali, dibalikin menuju ke arah Melissa. Dan Melissanya yang langsung menghilang di area tersebut. Namun sekarang Dreams-nya bisa dia bertahan. Untungnya masih ada guiding win, ada absorb damage yang dia punya. Tapi tidak untuk counter Taran. Karena sudah hancur pula 1 objektif. Berhasil mereka dapatkan Rebel Engine untung sejauh ini. Sebenarnya bisa kita bilang ada miskalkulat dari seorang Bang Brans. Dan bahkan di depan sana Hijume tidak ada Versik dan harus dilakukan 1 buah pick off terhadap Tyron dan nampaknya masih bertahan. Minimnya 1 buah stun terhadap seorang Dairon ini menguntungkan dirinya sekali Pak. Iya, masalah di set tornado yang dia punya juga kan. Sekarang animasinya itu sangat-sangat dikurangin sekali. Jadi untuk perputarannya dari hit ke hitnya itu sangat-sangat cepat. Tapi Hijume mau pergi ke arah mana? Dan Nomeon Plus di flickering ke arah kanan dan dirinya pula membela dia tutup. Tapi untungnya dia masih bisa pergi kan? Tidak, 2 player berhasil dihancurkan. Go away pun kali ini dikeluarkan. Tapi Brans yang mau pergi ke arah mana? Karena dia hanya punya Pauline. 1 kali dash udah sampai di situ aja. Dan itu pun tidak bisa menghantarkan dirinya keluar dari Versik menuju ke arah yang salah. Tyron still strong. Dan bahkan Quicksand guard-nya membuat Tyron bertahan hidup. Nampaknya keputusan yang kurang tepat menuju ke arah seorang Tyron untuk melepaskan Endless Shard yang dia miliki. Dengan stack yang cukup banyak, dia bisa menumbangkan siapapun di sana kecuali seorang Tyron. Dan menurut gua, Tyron masih memiliki kesempatan untuk melakukan outplay terhadap seorang Versik. Nggak tahu apakah Quicksand guard-nya masih dimiliki oleh seorang Tyron. Ya ini sekarang untuk leveling sendiri, Versik untungnya masih bisa menyamakan. Head to head presented by Koda Shop antara Yip dan juga Paramis. Hijume dari EVOS Legends, Suelo menggunakan Yipnya. Untuk dari statistiknya sendiri nanti kita akan melihat juga ya. Nih pasti akan ada angka-angka tersendiri di antara kedua tim ini. Dan disitulah terlihat bagaimana pola permainan dari tiap-tiap player. Apakah ini akan menjadi covering? Ataukah ini akan menjadi hero yang cuma nge-spam begitu saja? Tapi ya, Rebel Engine masih dalam keadaan yang begitu optimal. Mereka masih menang sejauh ini. Mereka masih dalam keadaan yang sangat-sangat unggul. Hijume pergi dari area tersebut. Tapi memang itu yang harus mereka lakukan sekarang juga Pak Pulung. Gimana caranya mereka bisa melakukan 1 buah buying time. Balik lagi, kenapa buying time yang gue bilang? Karena di sini adalah waktu yang dituju oleh seorang Suelo. Masih bisa bertahan Versik. One last hit, tapi sorry to say Darren sudah menutup dan Dream save the day. Dream save Versik. Oh my god, what a play from Dream. Dan tentunya Lord preset by Samsung Galaxy A Series sudah menuju ke arah Land of Down. Ini bagus banget sih mendadak untuk Dreams menjadi tim Basarnas ya. Berhasil untuk menyelamatkan rekan yang memang itu ada damage di luar utama mereka pula untuk bisa mendapatkan lagi karena objektif selanjutnya. Tapi barusan Mayas on you-nya ada di bagian tengah. 1, 2, 3, 4 player yang diikan oleh EVOS Legends, bahkan 5 sudah mulai berkumpul dan mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tapi di Malaysia ada di bagian belakang dan sekarang daerahnya udah gak kuat lagi. Belum lagi dengan ada 1 Blazing Duel mulai menabrak lagi dan mereka belum bisa menghancurkan satu pun dari EVOS Legends. Psychos to dive in. Bukan hal yang baik, flickernya udah gak bisa lagi dan hilang.
terpacu lethal counter. Tapi Persik ini keputusannya tepat, melakukan stuck terhadap seorang Lord. Dan ini apakah Endless Shard-nya akan dikeluarkan? Nampaknya masih cooldown karena tidak ada ijo-ijo di ujung sana. Persik hanya mengamankan stuck-nya, lihat. Udah mulai bertebaran pisaunya. Dan udah nyala Swallow. Hati-hati, dan ini dia Swallow yang sudah terkeker. Tapi nampaknya masih ada moving. Membuat Endless Shard tidak masuk dengan damage yang maksimal. Karena Persik udah terlihat nih. Dia asah dulu pisaunya ke Lord. Sing sang. Swallow kan tadi nggak ada flicker kan? Ya. Nah muncul tuh batang lehernya. Tas langsung disabet. Enggak masalah tadi Jim pun masih bisa menahan loh untuk poin damage yang udah dikeluarkan dengan stack yang mungkin cukup tinggi udah. Yang dimiliki pula oleh Amon itu sendiri digunakan oleh Persik, tapi Lordnya sesaat lagi siapa yang akan mendapatkan satu objek yang sangat penting karena sekarang Blazing juga ada yang dikeluarkan, belum lagi dengan ada satu Endless Shard dan masuk pula, tapi Lord menjadi milik dari pemain. Oh my god, bukan itu masalahnya, mereka ingin extend fight dan mereka kehilangan seorang Brans. Dan bahkan di sisi sebaliknya Psycho versus everybody mencoba diselamatkan oleh seorang Trin. Satu perlakuan yang sangat baik, tapi lihat di depan sana, bahkan dari seorang Fearless menutup Persik atas purple buff-nya, ter-zoning out, ter-outplay, ter-ejam-ejam. Ini bisa dibilang lagi untuk pemain dari Blazing, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat lebih. Mereka mendapatkan Lord, mereka berhasil menghancurkan pula satu marksman utama yang dimiliki oleh League of Legends. Tapi dengan kehilangan dari Cloud itu sendiri, mereka pun masih dalam keadaan yang sangat unggul untuk itemnya. Coba lihat dari Cloud-nya, hanya mungkin melanjutkan dari Silent Rob yang udah dia punya loh. Ini mungkin nanti akan ya udah menjadi dari Athena Shield dan dia siap untuk maju ke bagian depan. Oh ya, oke. Kalau gini benar Pak Pulang ya. Agak sedikit kresek-kresek nampaknya ya. Kita lihat di sini. Permainan dari tim Rebel Legends, kenapa? Karena dia bermain di arah rumput, tapi lihat surprise yang akan terjadi kali ini. Happy birthday! Belum. Jadi ini dia baru happy birthday sesudah 30 minutes! Oh my god! Fearless still strong! Tidak ada damage sama sekali untuk satu buah Endless Shard, dan ini terasa seperti geli-geli. Damage yang dikeluarkan seorang Persik. Dan bahkan di sisi sebaliknya mereka melakukan push 3 lane. Dan jangan lupa untuk scan di arah bottom lane ini, karena ada scan balkon. Reward manipulation, 9 blast with flicker. Berhasil mendapatkan satu, tapi tidak ada follow up damage karena fokus yang didapatkan adalah turret. Mereka yang motivan, Blazing 2 yang terjadi. Wind of Nature gak bisa menutup damage dari seorang Hais. Mencoba dibalikan kembali keadaannya, tapi Fearless versus everybody. Dan bahkan flicker tadi digunakan Swallow. Masih bertahan, flicker digunakan. Tyron, can't you do it? Menjaga seorang versi, dan bukan itu tujuan utamanya, tercancel. Lethal counter yang terlambat ternyata menimbulkan hasil yang maksimal. Dan Tyron versus Persik dimenangkan oleh seorang Tyron. Ini benar-benar ya, Tyron dari tadi selalu berhasil untuk mengacaukan kalkulasi yang dimiliki oleh pemain dari Force Legend. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat baik sekali yang sudah dia tunjukkan. Hal baik seperti ini sama seperti Grab Pak, diskon 50% pun mudah mereka berikan pula. Oh bahkan lihat 16, satu barrel wall manipulation tergeser begitu saja. Fokus ke arah base turretnya. Dan bukan hanya itu, mereka mulai menonton secara bersamaan. Dan satu buah pasir yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends kelilipan. Akhirnya membuat mereka disengage. Dan sebentar lagi tentunya kita akan memanggil Bapak Lot yang terhormat dalam hitungan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat, preset by Samsung Galaxy A Series. Yap, ini Virus juga udah langsung mancing ya. Langsung nge-bait aja. Agar pemain dari EVOS Legends pun akan maju ke bagian depan. Tapi barusan Amonnya pun berhasil langsung dihancurkan. Akankah mereka langsung melanjutkan bagaimana fight yang terjadi? Karena Paramisnya udah berhasil dihilangkan pula. Berarti tidak akan ada ke altar lagi. Tertinggal sendirian di bagian belakang. Psychotnya akan bisa bertahan. Dipanggil lagi dengan gaya Real manipulation. Oh my god. Ini bencana untuk EVOS Legends. Mereka ditabrak. Tersisa seorang diri. Looking for wipeout. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends, mereka tersisa seorang diri. One strength boost is real kah? Tyron, Fall, Swallow, dan wipeout! Sang banteng biru memukul mundur sang macan putih ke arah lawar
Breaker. Yap, dan mereka adalah tim kedua yang berhasil melaju ke bracket selanjutnya. Ini dia tas-tas di depan base musuh. Menang itu bonus, recall di depan base musuh itu harus. Menang itu bonus. Yap. Dapat duit turnamen itu.